Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Baik anak-anak. Sebelum mulai pelajaran bahasa Indonesia hari ini ya, sebagai awal tahun pelajaran 2020-2021 ya. Sebelumnya mari kita hening sebentar ya, berdoa dalam hati semoga kita selalu di bawah lindungan beliau sehingga apa yang menjadi program hari ini dan seterusnya bisa atau dapat dilalui dengan selamat ya. Hening sebentar dulu. Ya, cukup. Dan mudah-mudahan tadi sudah sempat berdoa juga di rumah masing-masing ya. Karena kita tidak sempat ke sekolah, jangan sampai baru libur atau tidak sekolah, jangan sampai kalian tidak bersanding ya, tidak berdoa ya. Tetap dilaksanakan di rumah masing-masing, biasakan itu. Karena kita tidak bisa lepas dari lindungan beliau, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya, Maha Pelindung. Itu terlebih menghadapi situasi alam seperti sekarang ini. Jaga diri baik-baik, jangan keluyuran, jangan keluar rumah kalau tidak penting. Selamatkan diri kalian dan selamatkan keluarga dan masyarakat, ya. Jangan gara-gara kalian, gara-gara sendiri, masyarakat menjadi susah. Jangan menyusahkan orang lain. Oleh karena itu, sekali lagi, biasakan berdoa pagi-pagi ya. Atur waktu, kalau Bapak sudah sempat, Trisandia sudah sempat tadi ya. Itu. Baik anak-anak, kita mulai pelajaran bahasa Indonesia hari ini, yaitu bab 1, ya. Pelajaran pertama untuk semester ganjil 2020-2021. Nah, kalian tentunya sudah dapat buku ya, sudah terima buku dari sekolah ya. Tolong itu dibaca-baca. Jangan hanya mengandalkan pertemuan atau jadwal pelajaran saja. Kalian tolong aktif. Saya yakin kalian banyak punya waktu dan orang tua kalian akan bangga dan merasa berhasil kalau kalian ya disaksikan, diamati, kalian belajar ya, kemudian menjaga lingkungan ya, lingkungan pekarangan, termasuk kegiatan spiritual yaitu bersembahyang atau berdoa Trisandia setiap hari ya. Karena sesungguhnya apapun sekolah kalian, profesi kalian nanti, yang jelas ada 5 kesuksesan yang harus kalian raih. Ya. Jadi 5 kesuksesan. Apa itu ya? Pertama, kalian sukses di bidang spiritual. Artinya, kalian sempat berkomunikasi ya, menjalin hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, Desa Yang Widiwasa, para leluhur kalian. Karena kita di alam ini tidak bisa lepas dari beliau. Kemudian sukses yang kedua, kalian sukses di bidang kesehatan. Kalian harus lebih sehat dari yang lain. Tenaga kerja tamat SMK harus spiritual, harus sehat. Sukses yang ketiga, sukses di bidang pendidikan. Ya, nanti setelah tamat bisa meningkatkan diri lagi, kuliah mungkin, atau membaca-baca buku kalau tidak mampu dari segi ekonomi, bisa membaca-baca buku apa saja yang penting bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup. Yang keempat, yaitu sukses di bidang ekonomi. Nah,
supaya kalian sukses di bidang ekonomi ya. Tidak bisa spiritual kalau ekonominya empret-empretan ya. Ekonomi harus maju. Berusaha kalian sejahtera. Yang terakhir, sukses di bidang sosial. Kalau yang keempat tadi sudah kalian rasakan, lalui, bisa narai. Yang terakhir, jangan lupa memikirkan orang-orang susah yang harus kita bantu. Orang-orang susah, orang-orang miskin adalah lahan yang harus ditanami untuk dapat dipetik hasilnya nanti, buahnya, bunganya nanti. Nah itu. Ya, ada 5 kesuksesan, yang satu dengan yang lainnya tentunya saling bergandengan ya. Sukses spiritual, sukses di bidang kesehatan, itu mahal sekali, sehat sekarang itu mahal sekali ya. Sukses di bidang pendidikan, sukses di bidang ekonomi, kalau sudah 4-nya itu sukses, terakhir jangan lupa sukses di bidang sosial, jangan pikir. Apalagi zaman sekarang, zaman kali juga, pemerintah menunjukkan, memang sastra menunjukkan, mengajarkan supaya kita sering mendanau punya ya, memikirkan orang-orang susah. Nah itu dulu dari segi spiritual, karena kewajiban saya juga harus menanamkan karakter ya. Betul. Tolong apa yang saya sampaikan itu penting sekali ya. Karena apapun yang kita lakukan, terakhir kita bekal kita adalah karma ya, perbuatan di alam ini. Karena kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki kehidupan. Baik anak-anak, kita lanjut. Kita mulai pelajaran bahasa Indonesia. Oh ya, saya lupa ya. Nah, mungkin kalian masih tanya-tanya siapa yang tua ini ya. Nah, ada yang sudah kenal, saya yakin banyak yang sudah kenal ya. Itu Pak Nengah Konten ya. Pak Nengah Konten yang sudah cukup lama di sana, tinggal lagi 1 tahun ya. Nah, itu akan pensiun akhir 2021. Mohon doanya supaya selalu sehat ya. Nengah Konten, asal yaitu di Tembuku Bakas ya, sebelah timur kantor camat Tembuku. Kalau mau mampir lewat nanti bisa ya. Tidak perlu bawa apa-apa, yang penting bawa kalian datang bawa kesehatan, sehat. Yang berikutnya ya, wajah sudah biasa anak kenal, sudah kenalan cukup sekian ya. Nanti lagi supaya lebih kenal ya. Mudah-mudahan kasus COVID ini bisa berlalu. Mari kita berdoa bersama-sama selalu ya. Untuk pelajaran pertama bahasa Indonesia, di sana kalian di rumah mungkin, mudah-mudahan harapan saya kalian sudah membaca bukunya ya. Bab 1 yaitu mulai dengan menulis surat lamaran pekerjaan. Sekali lagi, menulis surat lamaran pekerjaan. Ya. Berikutnya, di sana kalau kalian buka halaman 2, ya, di sana apa yang harus kalian dapatkan di sana ya? Nah, pertama, kalian ada beberapa poin, ya, 5 poin yang harus kalian pelajari ya. Pertama, kalian supaya dapat mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan ya. Ini. Nah, sebelum melangkah lebih lanjut, anak-anak, perlu kalian pegang baik-baik, pahami dan sadari bahwa
kalian belajar bahasa Indonesia, nantinya harus menunjukkan, oh inilah tulisan surat lamaran pekerjaan tamatan SMK Negeri 1 Bangli. Inilah, bukan inikah. Nah, inilah. Nah, sebelum Anda menulis surat lamaran pekerjaan, melalui pembelajaran ini, tentunya kalian harus memahami, yaitu kaidah tulis-menulis dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, untuk menunjang materi ini, termasuk materi yang lain, kalian diharapkan membaca, memiliki, selanjutnya mempelajari, membaca buku EYD namanya, ejaan yang disempurnakan. Itu buku tipis, ya, isinya adalah tentang kaidah menulis, aturan-aturan dalam menulis. Tentunya menulis dalam situasi resmi. Tadi karena ini sifatnya resmi, ditujukan kepada pejabat, ya, baik pemerintah maupun swasta, ya, maka bahasanya harus resmi. Digunakan bahasa yang sopan, ya, bahasanya harus santun, ya, syaratnya. Berikutnya kosakata harus yang baku. Nah, jangan ngawur menulis mana yang baku dan mana tidak baku. Kalian harus dapat membedakan. Kalian bisa belajar dari Google juga, ya. Nah, kalau ragu kata-kata bagaimana menulis session, ya, zaman, ya. Nah itu, ya. Sistem apa sistem? Nah tolong itu. Kalian mungkin sudah banyak yang paham itu. Tuh, kata-katanya harus baku, ya. Karena ditujukan pada pejabat ini. Santun, sopan, ya. Nah, seperti di buku, ya, pada halaman 2 di sana, ya. Pada bagian di Anda amati, mengidentifikasi, artinya mengenali, ya. Nah, mengenali isi. Nah, jadi kalian harus kenal nanti isi surat lamaran pekerjaan itu apa aja, yang dikemukakan itu apa saja. Nah, dari tanggal dan sampai terakhir, sampai penutup, sampai salam penutup itu adalah isi. Dan nantinya akan dirinci lagi. Nah, kemudian sistematika. Sistematika artinya susunan, urutan. Bagaimana menulis tanggal, bagaimana menulis alamat surat, di mana posisinya, ya, di mana, jangan seenaknya. Ya. Jadi ada dua hal, ya. Nah, yang pertama itu kalian harus mengenali isinya. Apa saja, kalau menulis surat lamaran pekerjaan itu apa isinya, apa saja yang dikemukakan, lalu di mana posisinya. Nah, itu isi dan sistematika. Berikutnya anak-anak yang kedua yaitu memformulasikan, memaparkan, ya, unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Nah, inilah tujuannya bagi di di sana sudah terlihat tujuannya sebelah kanan itu, ya, menentukan isi dan sistematika, menemukan hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan, memahami unsur-unsur kebahasaan, itu terkait dengan memformulasikan, ya, membandingkan unsur kebahasaan yang terdapat pada surat lamaran pekerjaan. Kemudian poin berikutnya menyajikan simpulan. Setelah kalian mempelajari di buku, mendengarkan penjelasan saya sekarang ini, kalian diharapkan mampu menyajikan simpulan, ya. Bagaimana sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Ya, kalian secara lisan bisa mengungkapkan kepada orang lain. Terlebih pada saat tes nanti. Nanti akan ada evaluasi, ya, kapan itu. Nah, di sini dari menyajikan simpulan, kalian diharapkan mengidentifikasi sistematika, nah, mirip dengan yang di atas itu, ya. Nah, itu. Kemudian terakhir, ujung-ujungnya terakhir, terutama setelah tamat dan nantinya sebelum tamat, sebelum menerima rapot, ya, selama ini kalian diharapkan menulis sebuah surat lamaran pekerjaan. Menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, ya, sistematika dan kebahasaan, ya. Nah, itu.
kalian diharapkan mampu menyusun surat lamaran pekerjaan yang benar, ya. Yang benar. Kemudian melaporkan kegiatan membaca. Nah, tadi saya suruh kalian membaca buku itu, ya. Nah, silakan itu dibaca, nanti rasakan, laporkan diri sendiri, ya. Saya tidak banyak akan memberikan tugas, tugasnya nanti karena kalian menulis surat lamaran pekerjaan dengan selembar kertas folio bergaris, ya. Nanti yang nanti mungkin dikumpulkan lewat ketua kelas atau difoto, tulis tangan, ya, tulis tangan, difoto, udah itu kirim. Nah, nantinya bisa dikirim ke atau dikumpulkan per lembar, boleh juga. Yang penting jangan rame-rame ke sekolah. Nah, beberapa orang bisa titipkan di perpustakaan. Saya juga tugas tambahan saya di perpustakaan, ya, sebagai kepala perpustakaan SMK 1 Bangli, ya. Titipkan saja, saya mengumpulkan tugas bahasa Indonesia untuk Pak Menengah. Bisa sana, ya. Entah kapan, ya. Yang jelas, harapan saya nanti sebelum menjelang akhir semester ini, kalian sudah ada tugas itu, ya. Itu. Nah, itu sudah. Baik anak-anak, lanjut pada halaman 3. Nah, di sana ada contoh surat lamaran pekerjaan. Nah, ini, ya, perhatikan contohnya, ya. Nah, contoh yang ada pada buku ini, ya, yang pada halaman 3, termasuk yang belum sempurna, ya, masih perlu disempurnakan. Demikian juga pada halaman berikutnya, ya, halaman 5, itu ada cuplikan-cuplikannya itu. Berikutnya halaman 6 dan 7, ya, masih perlu disempurnakan, ya. Nah, ada kekurangan, ya, perlu ditambahkan, ya. Berikutnya, nah, dan contoh yang lain pada halaman 11 juga, ya. Nah, halaman 11, ya. Ada contoh surat sana, nanti dilihat sana. Wah, setelah pertemuan ini bisa lihat sana, ya. Nah, agar dapat menyempurnakan, nah, itu kalian harus membaca materi untuk menyempurnakan. Ini sengaja disajikan contoh-contoh yang kurang sempurna, ya. Perlu mempelajari, ada materi yang sangat penting, yaitu pada halaman 16, 17, dan 18. Itu materi yang sangat penting. Setelah kalian mempelajari materi sana, saya yakin kalian akan dapat menentukan, oh ini kurang, semestinya begini. Oh itu salah, perlu diluruskan, bahasa ngerti ini. Pada halaman 16 itu ada, ya. Itu. Ya. Mungkin ada yang menghadapi buku, silakan. Yang tidak menghadapi buku tidak masalah. Dengarkan penjelasan saya. Nantinya tolong di foto itu, mungkin dikirimi teman-teman lewat WA bisa, ya. Tuh. Atau nanti ada kesempatan silahkan gantian bawa bukunya, ya. Sambil berkunjung pada teman. Yang penting hati-hati tetap di jalan, ya. Jangan kerumunan, jangan singgah ke tempat-tempat keramaian itu, terutama pasar itu sangat riskan, ya. Ditolong. Itu. Kalau cari teman, ya teman. Kalau ngumpulkan tugas, ya, lewat teman kumpulkan jadi satu, udah itu bawa ke ketua kelas, silakan. Nanti bawa ke perpustakaan. Nah, mudah-mudahan saya ada di sana sehingga bisa temu, oh ini bapaknya yang saya lihat kemarin gitu. Nah, seperti kembali pada halaman 3, ada contoh ini, ya, ada di depan kalian itu, ya. Baik. Nah. Di sana penulisan tanggal surat, ya, tanggal surat. Nah, itu sudah benar tanggal surat, ya. Tanggal surat. Sudah itu
hati-hati menulis kata November. Nah, di sana sudah benar ya. Ada tanda koma di belakang nama kota. Itu kaidahnya ya. Nah, November ya. Hati-hati ya. Dan termasuk hari itu sering itu hari Kamis yang baku bukan Kamis, Senin bukan Senin ya, Rabu. Nah, itu kalau diperhatikan. Bukan Rebo, bukan Senin, bukan apa itu Kamis ya. Itu. Saya perhatikan yang baku Senin, Rabu, Kamis. Nah, di sana apa yang kurang sana ya? Nah, kalau kalian mempelajari yang saya arahkan tadi, halaman 16 ya. Nah, mestinya di sana perlu ditambahkan yaitu lampiran ya. Nah, perihal ya. Lampiran, kata lampiran jangan disingkat. Di sana ada halaman 16 ya. Lampiran jangan disingkat, ditulis sempurna. Itu titik 2. Di belakang kata titik 2, nah, Anda tulis jangan disingkat juga. 5 lembar, jangan pakai angka ya, pakai tulisan huruf. Kalau 6 lembar, lampirannya tulis 6 lembar ya. 6 lembar. Ya, ya. Yaitu perihal, jangan singkat atau hal. Di bawah, di belakangnya titik 2, lurus dengan titik 2 di atasnya, Anda tulis nantinya itu lamaran pekerjaan. Hal itu ya. Nah, barulah spasi di bawahnya kalian menulis alamat yang dituju. Untuk alamat yang dituju ada 2 versi, bisa menulis seperti ini ya. Di depan kalian itu. Nah, yang jelas tidak perlu ada kata depan kepada. Ya, itu sering jadikan soal ujian nasional ya, berkali-kali, hampir tiap tahun muncul itu. Penulisan alamat surat berikut yang paling tepat. Nah, gitu. A ini, B ini, dan seterusnya. Jadi tanpa kata kepada, tolong dipegang baik-baik itu. Nah, bisa posisinya di bawah yang tadi itu, di sudut kiri ya. Tapi bisa juga di bawah alamat, maaf ya, di bawah tanggal ya. Nah, tentunya sudah ada spasi 1 ada 2 ya. Nah, itu Anda tulis YTH. Nah, ini apa namanya? Ini kan PT ya. PT itu kalian sudah tahu itu kepanjangannya adalah perusahaan perseroan terbatas ya. Jangan diisi tanda baca apa-apa ya, untuk membedakan dengan nama orang Bali Putu. Kalau Putu PT disingkat isi titik ya, Putu jadinya. Kalau begini tanpa titik dengan huruf kapital ya, yaitu perseroan terbatas. Ya, gitu. Hati-hati itu. Nanti menghadapi tes objektif harus teliti mana yang paling tepat. Itu. Dan itu ini pimpinan ya. Pimpinan sebenarnya itu yang tepat adalah pemimpin ya. Kita belajar bahasa Indonesia pemimpin. Orang yang memimpin namanya pemimpin. Orang yang mendengarkan pendengar ya, perawalan pe ya. Kalau berakhirat an itu menyatakan hasil. Penanam orang yang menanam. Tanaman hasil menanam. Penabung berbeda dengan tabungan. Nah, pengumpul kumpulan. Tapi yang paling tepat, nah bukan di sana ya, direktur yang paling tepat ya, karena itu PT ya, direktur. Kalau pemerintah, di lembaga pemerintah kan kepala ya, kepala dinas ini, bla 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 bla. Direktur personalia PT. Udah ya, itu. Itu berarti jangan sampai sudah menjelang mengakhiri pendidikan di SMK, jangan sampai salah menulis ya. Sama kota, diawali sama tempat, lalu diawali dengan huruf kapital. Silakan makanya cari buku EYD atau belajar melalui Google, silakan bagaimana tulisan yang tepat. Ya, kalian punya waktu banyak ya. Gitu. Selanjutnya, perlu disempurnakan juga apa yang kurang berikutnya. Nah, di bawah alamat yang dituju, alamat surat ya. Ada spasi 1 atau 2 ya. Apa yang ditulis?
Ya, yang perlu ditulis adalah salam pembuka. Saya yakin kalian tidak asing ya. Salam pembuka yang berbunyi dengan hormat. Nah, disinilah posisinya. Di atas kata saya itu. Di bawah alamat yang dituju itu ya, atau alamat surat ya. Nah, tentunya di bawah alamat yang dituju itu atau di bawah alamat surat itu perlu ada spasi 1 atau 2. Tulis dengan hormat. Bagaimana menulis dengan hormat? Sudah biasa Anda menulis, tapi sering juga saya temukan salah. Ya, mati di anak-anak mengirim surat izin tidak sekolah ya. Dengan hormat tulis salah ya. Lihat halaman 16 ya. Di sana halaman 16 ada itu penjelasannya. Dengan hormat biasakan diawali dengan D kapital, hormatnya H biasa ya. H biasa. Diakhiri dengan tanda koma. Saya berikutnya di bawah salam pembuka, boleh tanpa spasi langsung. Sudah itu kalimat pembuka. Kalimat pembuka. Untuk kalimat pembuka sesuai dengan dasar kalian menulis surat lamaran pekerjaan. Kalian menulis surat lamaran pekerjaan bisa dasarnya karena membaca iklan. Yang kedua, karena ada pengumuman resmi dari pemerintah. Kalau di swasta, perusahaan, biasanya melalui iklan. Oleh karena itu, rajin-rajin setelah tamat, terutama rajin-rajin baca iklan ya. Baca media cetak atau media elektronik. Nah, karena ada lowongan kerja. Jangan menutup diri. Kemudian, bisa juga Anda mengajukan lamaran pekerjaan dengan mencoba-coba. Atau mungkin mendapat pengumuman tidak resmi ya dari seseorang. Bisa dicoba-coba. Tentunya sesuai dengan dasar itu, ketiga dasar itu, kalimat pembukanya sedikit berbeda. Sedikit berbeda ya. Kalau berdasarkan iklan, nah di sana ada itu pada halaman 16 ya. Nah, baca lebih lengkap sana. Tolong harus membaca kalian itu. Segera dibaca ya. Nah, halaman 16 ya. Kalau berdasarkan iklan, tentunya Anda menulis surat lamaran pekerjaan setelah membaca. Makanya kalimat pembukanya, setelah membaca iklan yang dimuat pada harian dan seterusnya, yang menyatakan bahwa perusahaan Bapak memerlukan karyawan di bidang bla 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 bla. Nah, koma, maka yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, yang di depan kalian itu, baru Anda menyatakan jati diri kalian, identitas kalian, ya. Itu diawali dengan huruf ya, saurean seperti ini ya. Nah, itu huruf kecil ya, huruf biasa. Ya, bukan huruf kapital ya. Karena unsur-unsur itu merupakan kelanjutan dari kalimat yang di atasnya itu. Yang di atasnya itu belum selesai ya. Itu tolong dipegang baik-baik ini penting sekali. Itu ya. Nah, itu identitas ya. Terus jelas. Ada belakang titik 2 baru biasa. Nah, ada gangguan sedikit. Nah, tadi kalau Anda melamar pekerjaan, terutama di swasta itu karena membaca iklan. Bagaimana kalau mencoba-coba? Baik di swasta maupun di lembaga pemerintahan bisa juga dengan mencoba-coba. Kalian tidak tahu ada informasi atau tidak, atau mungkin ada informasi yang sifatnya tidak resmi, ya kalian bisa coba-coba ya. Maka yang Anda tulis kalimat pembukanya, yang bertanda tangan di bawah ini, nah, ya, itu saja singkat saja. Lanjut dilanjut. Yang bertanda tangan di bawah ini, lanjut dengan
identitas tadi ya. Itu kalau mencoba-coba ya. Sederhana. Kalau berdasarkan iklan jangan sampai Anda menulis ya menindaklanjuti iklan Bapak. Nah, berhubungan dengan iklan Bapak itu salah ya. Itu juga biasa muncul dalam soal ujian nasional kemarin ya. Mungkin nanti saya juga buat soal itu. Berikut ini adalah kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan, yaitu A, B, C, D, E. Tolong pahami dengan baik. Ingat yang tadi. Ya. Nah, berikutnya kalau Anda melamar pekerjaan di pemerintahan ya, di lembaga pemerintahan, tentunya ada pengumuman ya. Anda berarti kan kalian melamar pekerjaan karena ada pengumuman resmi. Untuk itu sebelum menulis jangan lupa dicatat nomor pengumumannya, tanggal berapa pengumumannya, itu sebagai dasar ya. Selanjutnya tentang apa, ya. Sehingga kalian menulis kalimat pembukanya berbunyi seperti ini. Berdasarkan pengumuman Bupati Bangli, nah itu misalnya ya. Berdasarkan pengumuman Gubernur Bali nomor sekian, dasar kalian melamar. Mengapa kamu melamar? Ini dasarnya. Tertanggal sekian, tentang atau mengenai perihal pengadaan calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangli, itu misalnya ya. Itu misalnya. Demikian tulis. Berdasarkan, nah itu ya, supaya serem ya, memang tegas itu. Berdasarkan pengumuman Bupati Bangli nomor sekian, tertanggal sekian, tentang, nah saya sudah paham ya, nah demikian. Maka, nah itu koma, di sebelum maka, Anda tulis koma dulu. Mengasuh, napas sebentar, istirahat, lalu Anda lanjut berkomunikasi. Maka yang bertanda tangan di bawah ini, lanjutkan dengan identitas kalian ya. Lanjutkan dengan identitas kalian. Seperti yang tadi itu. Dah. Kalau sudah identitas sudah, maka dilanjutkan dengan, nah inilah isi berikutnya ya. Sesungguhnya isi surat ini. Yang lainnya semuanya isi yang ya. Unsur-unsur surat itu tanggal, itu semuanya isi. Tapi isi sejatinya adalah ini, isi inti ya. Nah, disinilah mengungkapkan sekarang apa namanya isi hati kalian. Anda mau apa? Nah, kalimatnya hati-hati, tidak usah bertele-tele. Sekali lagi, kalimatnya yang dipakai adalah kalimat yang efektif. Ya. Jangan gunakan kalimat yang rancu ya, atau tidak efektif. Hindari juga kalimat salah nalar ya. Tahu salah nalar. Kalau yang efektif kalimat yang kata-katanya tepat guna. Semua kata digunakan tepat. Yang tidak efektif menggunakan kata berlebih-lebihan. Ada kata tidak penting ya. Hampar itu tidak perlu digunakan ya. Nah, seperti menyampaikan terima kasih, berisi kata tak lupa, berisi kata banyak-banyak. Nah, agar supaya, nah tolong dibuka di Google itu, ketik saja kalimat efektif. Yang salah nalar, salah penyampaian, maksudnya isi artinya A, setelah keluar surat kalimatnya itu lain isinya. Katakan ya yang sederhana. Anak-anak yang memakai helm harap digantung. Nah, itu salah nalar itu ya. Yang digantung itu siapa ya? Bukan helmnya. Anak-anak yang memakai helm yang digantung. Nah, pelajaran hari ini kita mulai. Tolong yang membawa HP dimatikan. Yang membawa HP dimatikan itu berat itu ya. Kalau ada semuanya membawa HP, semuanya harus dimatikan itu. Tidak. Sebel jadinya ya. Paham ya? Nah, itu. Terus.
Saudara penumpang yang membawa barang terlalu banyak harap dimasukkan ke bagasi. Sampai orangnya dimasukkan ke bagasi itu. Setelah itu, HP-nya harap dimatikan. Itu yang tepat ya. Terus anak-anak, sampai tadi ya, di sini sampaikan di sini ya. Nah, dengan ini, gunakan dengan ini artinya alat, menyampaikan penal itu termasuk tidak efektif. Dengan ini, nah, siapa itu? Saya mohon nah, ke hadapan atau kepada, boleh Bapak atau Ibu, agar sudi kiranya menerima saya sebagai apa? Karyawan pada perusahaan yang Bapak pimpin. Nah, itulah kurang lebih ya. Yang penting efektif kalimatnya, santun ya, tidak membuat orang tersinggung. Ya. Dengan ini saya mohon ke hadapan Bapak agar sudi kiranya menerima saya sebagai karyawan di bidang apa pada perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Itu sederhana ya. Atau kalau pemerintahan, ya, dengan ini saya mohon agar sudi kiranya Bapak menerima saya sebagai calon pegawai negeri sipil. Calon ya. Dan terusnya. Nah, bila mana perlu, di sini juga pada kalimat inti ini, ungkapkan isi hati, tambahkan kalimat kata-kata yang sifatnya persuasif untuk meyakinkan, mempengaruhi dan meyakinkan. Persuasif artinya mempengaruhi ya. Karena saya yakin mampu mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan nanti. Karena saya memiliki kompetensi di bidang pemasaran. Itu boleh. Ya. Tuh, bisa tambahkan itu. Tanpa apa tuh untuk menanamkan keyakinan kepada pembaca. Saya optimis akan mampu mengerjakan tugas-tugas yang dibebankan nanti. Saya optimis dan yakin akan mampu menyelesaikan tugas-tugas mengingat saya memiliki kompetensi di bidang. Nah, itu penting di sana dimasukkan ya. Nah, barulah selanjutnya dilanjutkan dengan apa itu? Menyampaikan lampiran. Apa saja dilampirkan itu biasa ya. Nah, kalimat pengantarnya disambung dengan sebagai bahan pertimbangan, ya boleh tambahkan bagi ya, bagi Bapak Ibu, tidak juga apa, bersama ini. Mengapa bersama? Karena banyak di bawahnya ya. Ada fotokopi ini, ada pas foto dan sebagainya. Makanya bersama. Hati-hati menggunakan kata bersama ya. Kalau banyak, lebih dari satu dokumennya bersama ya. Kalau tidak ada, misalnya surat hanya satu lembar, tidak ada lampiran, itu dengan ini. Misalnya tidak sekolah, karena kalian mengirim surat tidak masuk ya, dengan ini, bukan bersama ini. Ya, itu bedanya ya, sesuai dengan isi. Ya. Itu. Nah, sama dengan tadi, itu ada diberikan nomor, biasakan di belakang nomor angka itu ada titik ya. Nah, fotokopi jasa, tulisan ijazah hati-hati, itu yang baku dengan di depan kalian tuh ya. Pas foto, jangan ngawur menulis, fotokopi, nah, ngawur ya. Nah, diakhiri, masing-masing diakhiri dengan tanda apa itu ya, titik koma itu ya, nah itu. Yang terakhir, karena masih berarti masih napas sebentar, masih ada yang kelanjutannya. Berikutnya barulah terakhir tanda titik. Nah, bisa untuk lebih jelasnya, agar bisa menyempurnakan surat model ini, kalian harus segera, jangan menunda-nunda waktu, baca buku halaman 16, 17, 18. Barulah Anda akan selanjutnya melanjutkan mengamati, mengobservasi, mengamati surat lamaran pekerjaan yang ada di halaman sebelumnya. Oh, ini kurang ini, oh ini kurang ini posisinya begini. Ya. Setelah lampiran, nah,
Berikutnya, tibalah saatnya alinea penutup. Nah, alinea penutup, berarti pembicaraan kita akan berakhir. Ya, asal sudah berakhir, nah, demikianlah atau demikian permohonan ini disampaikan. Nah, lagi persuasif, besar harapan saya kiranya Bapak dapat menerimanya. Coba itu ya. Udah itu, boleh titik dulu. Udah itu, atas kebijakan Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Ya, tuh. Ingat saya bukan kami ya. Itu alinea penutup. Ingat untuk ucapan terima kasih sering saya amati secara umum itu masih 90% masih salah ya. Nanti kalimatnya tidak efektif, bertele-tele panjang. Nah, di kata sebelum dan sesudahnya tidak perlu. Nah, tadi itu ya, itu tidak perlu. Hilangkan saja itu. Atas kebijakan Bapak, saya mengucapkan. Karena kalimat aktif, saya, maka kata kerja berikutnya adalah berawalan me. Kalau bentuk pasifnya, terima kasih, saya baru ucapkan. Itu bedanya. Ya. Nah, ini kalau mau menerima, memang saya minta selalu, karena kebetulan yang menerima surat lamaran pekerjaan kalian itu bukan latar belakangnya bahasa ya, biasa-biasa saja jadinya begitu ya. Berikutnya hormat saya. Nah, itu namanya salam penutup. Nah, jangan ngawur, biasakan mulai sekarang. Nah, saya sifatnya mengingatkan kembali ya. Hormat saya ya. Demikian Anda tulis hanya kapital. Mungkin kalian biasa menulis surat izin, menulis model ini biasa salah. Sering saya amati salah ya. Sudah itu diikuti dengan tanda koma. Diberi napas sebentar, tanda koma. Kemudian nama terang, berikan spasi dulu. 3 spasi mungkin baru nulis nama terang ya. Tulis nama terang. Selanjutnya tempeli dulu, biasanya tempeli meterai ya, supaya kuat. Ya, dengan adanya meterai berarti punya dasar hukum yang kuat, menunjukkan keseriusan kalian, keseriusan hati kalian untuk diterima sebagai karyawan atau pegawai ya. Barulah setelah ditempeli meterai itu barulah kalian menandatangani. Tanda tangan diusahakan kena sedikit meterainya itu. Tetapi kalau terlanjur sudah ditandatangani, baru Anda ingat, oh meterai belum gitu ya. Nah, jangan kehilangan akal. Namanya anak terdidik ya. Tempeli saja meterai, nanti di atas meterai isi sedikit. Nah, supaya jangan beli meterai baru lagi. Kasihan uangnya ya. Nah, tempeli saja, nah itu ya tangannya di atas meterai, nah, kenain sedikit. Gitu. Itu caranya. Nah, demikian penjelasan saya ya. Kiranya tidak banyak yang perlu saya sampaikan. Ingat itu halaman ini sangat penting ya. Sebagai dasar kalian bisa menulis surat lamaran pekerjaan supaya berkualitas. Yaitu. Sekali lagi tulis surat lamaran pekerjaan ini secara umum ya. Sampai saat ini biasanya menggunakan tulisan tangan. Maaf tulisan tangan kalian yang masih ya kurang itu ya, biasakan ya. Kadang-kadang orang sebanyak itu menyuruh orang lain untuk menulis ini yang diketahui mungkin ada orang tulisannya bagus ya itu ya. Tulisan tangan. Itu biasanya. Kecuali ada ketentuan tulisan surat lamaran pekerjaan bisa diketik itu harus diketik ya. Tapi pada umumnya tulisan tangan. Kertas folio bergaris ya. Nah, itu tolong diingat ya. Nah, sekali lagi, ada 2 hal penting yang kalian terima melalui pertemuan ini. Pertama, isi surat lamaran pekerjaan itu apa saja? Sebutkan isi surat lamaran pekerjaan. Jawabannya apa? A, tanggal surat.
B. Lampiran dan perihal. C. Ini. D. Salam pembuka. Nah, alamat yang dituju dan seterusnya. Kalimat pembuka, identitas, kalimat isi atau kalimat inti, lampiran-lampiran, dan penutup, terakhir salam penutup. Itu isi. Bagaimana sistematikanya? Nah, ya, sistematika diawali dengan menulis tanggal surat di sudut kanan atas. Nah, kemudian lurus ke kiri. Nah, itu jawabannya. Dan alamat surat bisa ditulis di bawah tanggal surat, bisa di bawah lampiran perihal itu. Tentunya setelah spasi. Nah, itu ya. Kemudian kalian dapat membedakan mana penulisan tanggal surat yang benar, mana yang salah. Terutama kalau menghadapi soal objektif. Ya. Yang paling sederhana. Penulisan tanggal surat lamaran pekerjaan berikut ini yang paling tepat adalah A, B, C, D, E kalau objektif. Penulisan alamat surat lamaran pekerjaan berikut ini yang paling tepat adalah. Ya. Kemudian soal berikutnya. Kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan berikut ini yang paling tepat adalah A, B, C, D, E. Berdasarkan iklan, menindaklanjuti iklan, C, setelah membaca iklan, yang berhubungan dengan iklan, sehubungan dengan iklan, dan seterusnya. Itu mungkin opsi-opsinya ya. Itu, supaya ada bayangan. Berikutnya, kalimat inti surat lamaran pekerjaan berikut ini yang paling tepat adalah. Nah, seperti tadi, yang paling tepat seperti tadi ya. Nah, dengan ini saya mohon agar sudi kiranya Bapak menerima saya, supaya ada sudi kiranya merendah ya, santun, menerima saya sebagai apa? Tuh, ya. Kalimat penutupnya, nah, bagaimana? Supaya tepat. Termasuk kalimat untuk penutup yang isinya mengungkapkan terima kasih. Nah, ada yang berisi tak lupa, tidak perlu kata tak lupa ya. Asal sudah menulis, mengucapkan berarti sudah ingat, tak perlu tak lupa lagi. Pintat-pintut jadinya. Tidak efektif. Kemudian banyak terima kasih. Nah, itu tidak perlu itu kata banyak-banyak. Terima kasih tidak bisa dihitung ya. Hanya rasa hati ya. Ya. Apalagi beribu-ribu. Tak perlu itu. Ya, itu tidak perlu. Tolong itu supaya kalian paham. Asal sudah paham itu, bisa menjawab soal model itu, berarti kalian sudah dapat nilai 100 ya. Ditambah lagi tugasnya nanti tolong ya. Oke, bisa pelan-pelan, jangan dijadikan beban. Yang penting berusaha menulis. Tulis sendiri. Nah, karena kalian beragama sama dengan saya, agama apapun sama, dia mengajarkan jujur ya. Jujur, tulis saja sendiri. Pakai, nah ini sudah SMK, kadang-kadang ada anak-anak ulangan menulis dengan tinta merah. Nah, tidak boleh itu ya. Harus tinta hitam. Ya, bukan pulpen hitam pakai. Surat lamaran. Jangan pakai pensil. Ya, ada juga pengalaman saya. Ya, ulangan umum, tulisan jawaban esai, tulisannya dengan menggunakan pensil. Pulpen tidak punya, tapi HP-nya 3 juta harganya. Sepeda motornya 20 juta. Pulpen tertinggal atau tidak punya. Ya, saya baik-baik. Ini pulpen saya pakai. Itu biasa saya. Nah, mendidik tujuannya ya. Tuh. Pakai pulpen atau pulpen warna hitam ya, tinta hitam. Jangan di luar itu merah. Berarti kesan tidak bagus. Ya, keras ya. Nah, itu. Nah, silakan untuk selanjutnya ingat tugasnya kalian menyelesaikan, nanti disempurnakan dalam pertemuan berikutnya nanti lagi ya. Nah, dengan penjelasan saya tadi ditambah apa namanya
Ya. Ditambah membaca buku, Anda manfaatkan waktu membaca buku dengan baik, memanfaatkan waktu untuk baca buku. Saya yakin kalian untuk materi ini tidak sulit ya. Nah, untuk kekurangannya nanti ditambahkan lagi minggu depan ya. Buku EYD. Nah, dan masih banyak buku yang perlu Anda pelajari. Kalau ingin kalian mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Aduh, aku ngerti ya, Dina. Dalam hal ini adalah dalam situasi resmi ya. Itu. Jangan hanya mengandalkan buku yang didapat di sekolah. Jangan hanya itu. Jangan hanya mengandalkan belajar sesuai dengan jadwal ya. Belajarlah dengan banyak buku ya. Baca-baca. Ya, kalau tidak datang ke perpustakaan tapi tetap hati-hati berdoa di rumah ya sebelumnya, semoga dilindungi di perjalanan. Kalau mau ke sekolah perpustakaan, silahkan perpustakaan saja, jangan kemana-mana lagi ya. Seperti tadi, situasi alam seperti ini, jaga diri sendiri, jangan menyusahkan, merepotkan masyarakat gara-gara sendiri ya. Satu kena, yang lainnya meremes, bahaya itu. Jaga diri dengan baik ya. Selalu pakai masker ya, masker jangan dipakai. Tapi kalau saya kadang tidak karena di rumah ini ya. Pakai masker, ingat. Cuci tangan. Yang paling penting juga selalu berdoa semoga hari ini dilalui dengan selamat dan seterusnya. Karena tiap hari kita berhadapan dengan tantangan. Ibarat berlayar akan selalu bisa berhadapan dengan ombak ya. Batu karang ya. Nah, itu. Semoga dapat dilalui dengan selamat ya. Itu. Jangan mondar-mandir ya. Manfaatkan waktu dengan baik ya. Ada yang kurang jelas barangkali bisa diterima. Mudah-mudahan bisa diterima penjelasan ini. Nah, kita belajar melalui media ini ya. Nah, saya berusaha ya. Daripada tidak dapat, namun lebih jelasnya syukurnya kalian sudah punya buku pokok. Buku pegangan pokok adalah buku yang didapat di perpustakaan. Walaupun 1/2 atau 1/3, silakan atur. Jangan sampai berbulan-bulan baca buku itu. Baca ya. Syukur dapat buku ya. Selalu bersyukur ya. Kita baca bukunya. Itu cari buku EYD atau tanya di Google boleh. Kalau ada tulisan yang ragu, bagaimana tulisan yang benar? Ya, gampang sekarang itu. Kalian lebih hebat dari saya. Saya sudah kedaluarsa ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan ini ya. Baru saya juga masih sama-sama belajar. Anak ya. Saya berusaha menemani kalian melalui model ini. Jadi kalau belajar kelas mungkin lebih cepat. Saya langsung waktu yang masih ada ini, sekali lagi silakan baca-baca bukunya ya. Sekian dulu. Kalau ada hal yang perlu ditanyakan, kalau pendak sekarang boleh nanti lewat WA. Boleh tanya ya. Jangan hanya mengandalkan jadwal di luar jam. Nggak bisa, Cuk. Jangan, Cuk. Ngerti ya? Dah. Ayo, Nita.
Dek, apa dek? Apa? Rasakan keberhasilan menyekolahkan anak ya. Jangan sampai bangun sampai siang ya. Jangan sampai kamarnya semerawut ya. Ya. Pekarangan semerawut, tolong waktu-waktu sekarang udah boleh ke sana sini, mungkin kalian disuruh menata pekarangan. Bantu ya. Sekian dulu hari ini. Semoga penyampaian hari ini ada manfaatnya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Yang namanya sudah manusia dan sudah tua lagi. Syukur masih sehat ya. Kita akhiri dengan Prabu Santi. Om Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Semoga semua sehat dan berbahagia.